When you pay attention, it will create connection. Ketika Anda memberi atensi, maka akan menciptakan koneksi. Jadi ketika saya memperhatikan satu objek, itu akan tercipta semacam kabel. Nah, kabel inilah yang membuat kita terhubung, connected. Jadi kayak Bluetooth gitulah. Nah, pada saat kabel itu terhubung, datanya bisa bertukar. Resiko ketika kita mengidolakan seseorang akan begitu. Kalau misalnya mengidolakan nabi yang miskin, Kalau kita total banget ya bisa begitu. Karena bagi dia, miskinnya tuh tafsirannya adalah aku mulia, Mas. Iya kan? Oke. Dalam perspektif itu, tafsirannya aku tuh miskin karena sederhana, aku adalah ahli surga. Tidak ada label baik buruk di situ akhirnya. Hubungan dengan guru, kenapa efektif copy paste tadi kalau tetap ada jarak, nggak terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat, malah nanti bisa kebalik, Mas. Karena nanti jadi tahu gurunya tuh punya kekurangan. Oke. Makanya kan dikatakan, guru itu seperti api. Kalau kita terlalu jauh, kita nggak dapat cahayanya. Tapi kalau terlalu dekat, kebakar, Mas. Mas Arif, Iya. aku tuh beberapa minggu yang lalu gitu, kayak menelusuri rekam jejak atau jalan hidupku gitu. Aku ini kan mengidolakan 2-3 orang gitu ya. Terus kemudian tak amati gitu ya. Kok banyak kemiripan ya jalan hidupku. Iya. Terus kemudian idealismeku dengan orang-orang yang aku idolakan tadi gitu. Jadi semakin kesini tuh semakin yakin gitu. Berarti penting dong ngajari anak-anak, adik-adik kita gitu ya, untuk menemukan figur otoritas yang tepat gitu. Karena itu akan berimplikasi terhadap jalan hidupnya. Oke. Ini kita anggap figur otoritas atau idol ya. Idol tuh bukan idol Korea ya, idola lah pokoknya. Nah, figur otoritas atau idol. Nah, sebenarnya kan entah dia orang atau sesuatu, dia kan objek. Nah, dalam rumus vibrasi, keluar lagi nih materi vibrasinya. Itu kan ada sebuah prinsip sederhana, yaitu ada yang namanya atensi, koneksi, intensi. Nah, ini contohnya gini teman-teman yang mungkin menyimak di TikTok atau TikTok juga live. Iya. Oh ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang di TikTok misalnya ya. Jadi coba Anda atau Mas Habib ikut boleh ya. Coba Anda lihat ini Mas, lihat botol air mineral ini. Dilihat aja. Oke? Sudah ya? Nah, itu namanya atensi. Jadi ketika kita memberikan perhatian, pengamatan terhadap sesuatu, itu namanya atensi. Nah, sekarang boleh Mas Habib pejamkan mata. Lalu pikirkan botol yang tadi Anda lihat. Sudah? Nah, itu pun atensi. Jadi atensi itu tidak harus ngelihat. Jadi Mas Habib di luar kota pun kalau memikirkan Mas Hendra, namanya memberikan atensi. Nah, belum selesai. When you pay attention, it will create connection. Ketika Anda memberi atensi, maka akan menciptakan koneksi. Jadi ketika saya memperhatikan satu objek, itu akan tercipta semacam kabel. Nah, kabel inilah yang membuat kita terhubung, connected. Jadi kayak Bluetooth gitulah. Nah, pada saat kabel itu terhubung, datanya bisa bertukar. Itulah sebabnya, misalkan kalau kita ngerasani Mas Hendra, ngomongin jelek-jeleknya Hendra, kita berdua kan connect sama dia. Tapi yang kita omongin jelek-jeleknya. Nah, jelek-jeleknya Hendra nular ke kita. Jadi bahaya bergunjing tuh itu. Tapi, di sini, karena terjadi sebuah pertukaran data yang bebas antara akibat dari atensi koneksi, intensilah yang mengendalikan bagaimana keliaran dari pertukaran data. Misalnya nih, kita mau ngomongin buruknya orang, tapi kita nawa itunya ya. Niat kita mau ngebahas tentang kebenaran ya, bahwa orang ini memang pelakunya. Kan kita bukan mau bergunjing. Atau kalau di orang Jawa dulu itu ada jurus untuk meluruskan niat biar kita nggak kena tulahnya, Mas. Amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Ngelurusin niat, biar kita nggak ketularan. Ini supaya tidak terjadi pertukaran data. Nah, ketika Mas Hendra mengidolakan seseorang, orangnya mau hidup maupun mati, kan datanya ada di semesta. Maka Mas Hendra akan terkoneksi dan terjadi kemungkinan pertukaran data.
Nah, seberapa sinkron Mas Hendra dengan orang itu, ya semakin pertukaran datanya luar biasa. Jadi, itulah sebabnya kenapa di agama pun ada idol. Entah itu nabi, entah itu sahabat. Itu kan tujuannya supaya jadi toladan yang baik. Untuk terkopi datanya. Cuman, kalau kita nggak spesifik memberikan intensinya, itu semua data bisa di-download. Saya punya teman yang dia mengidolakan seseorang, lalu dia niatkan untuk di-copy semua datanya. Ternyata, dia tidak pernah punya riwayat insomnia. Dia tuh insomnia sampai berhari-hari. Terus dia nanya ke saya, kok bisa? Ya karena kamu tidak menspesifikkan data apa yang kamu mau ambil. Harusnya gini, aku mau niru kehebatan Hendra, tapi hanya dalam hal public speaking-nya. Jadi dispesifikan, biar yang lain-lainnya nggak katut. Jadi kalau Mas Anda ngidolakan orang, semuanya di-copy, akan ke bawah semua. Termasuk dia misalnya berpoligami. Anda pengen poligami jadinya? Itu nyata. Aku nggak bilang salah benar ya di sini tentang poligami. Tapi semakin kita mengidolakan orang itu nanti akan muncul benih keinginan itu. Oke. Jadi paradok. Makanya saya bilang, kalau suami Anda mengidolakan seseorang yang berpoligami, kita nggak menghakimi poligaminya. Suatu saat akan tanpa sadar muncul itu. Mengidolakannya banget loh ya. Ini nih nggak bisa dibantah kalau versi pengalamanku pribadi Iya. gitu. Karena aku punya guru. Iya. Guruku ini mengidolakan seorang guru lagi gitu. Iya. Keburukan dari guru yang diidolakan tuh dia praktekkan saat ini. Dia waktu itu mengidolakannya totally kan, tidak. Iya barangkali iya dari cerita-cerita dari narasi-narasi yang dibangunnya jelas dia fans berat lah ya. Oh iya. Toh dia juga nggak ngerti konsep ini kan, Iya. otomatis mengidolakannya bablas dong. Nah, Itu Mas. Jadi resiko ketika kita mengidolakan seseorang akan begitu. kalau misalnya mengidolakan nabi yang miskin, Kalau kita total banget ya bisa begitu. Karena bagi dia, miskinnya tuh tafsirannya adalah aku mulia, Mas. Iya kan? oke. Dalam perspektif itu, tafsirannya aku tuh miskin karena sederhana, aku adalah ahli surga. Tidak ada label baik buruk di situ akhirnya. Sama seperti kayak poligami tadi, aku nggak menghakimi baik buruk. Dan aku pun nggak masalah dengan itu gitu loh. Mungkin cuman aku bukan pelaku karena aku nggak mampu gitu loh. Nah, tapi inilah penjelasannya Mas terkait dengan tadi yang silat setrum. Dari pembahasan saya tentang silat setrum, saya tuh jadi lebih ngeh tentang proses ini. Kalau saya dulu sempat mikir gini Mas Habib, ngapain ya kok aku bego amat belajar kayak gituan. Sempat ada zona gitu karena waktu kuliah saya ateis. Loh saya pernah ateis. Sholat udah agama nggak percaya. Jadi aku bisa ngerti sih pikiran orang-orang yang ateis karena aku pernah di situ. Nah, apalagi yang gaib-gaib akhirnya tak buang semua. Saat itu aku berpikir, kok aku goblok amat ya belajar kayak gituan, silat-silat nggak jelas. Tapi sekarang aku syukuri setelah belajar fisika kuantum, belajar ilmu bawah sadar, belajar vibrasi. Loh, yang dulu aku alami kan fenomenanya itu. Prinsipnya kan begini. Akhirnya aku bisa jelasin, ngomong di Anda pun jadi lebih enak dong. Karena aku punya background. Gitu, Mas. Jadi, makanya ketika misalkan jangan jauh-jauh Anda ingin mendapatkan ilmu dari saya, tapi susah mau ketemu saya, mau ikut kelas masih nggak bisa, mau ikutin nggak bisa. Cukup idolakan saya aja. Jadi kalau misalnya bisa ketemu langsung nih Mas, itu tuh lebih powerful, lebih cepat ya? Gini, aku lagi praktek hukum gravitasi ya. Ya. Dekatnya tapi harus berjarak. Gini, Mas Hendra, kita dekat, ya kan? Saya dengan Mas Hendra termasuk hitungannya dekat loh. Karena kita sangat tidak formal dalam WA. Bahkan kita kadang WA yang nggak penting. Iya Mas ya. Nah, itu dekat ya. Tapi tetap dekat kita berjarak. Tetap Mas, dekatnya Mas Hendra tidak sedekat istriku dengan aku. Iya dong. Tetap ada itunya layernya. Nah, sama dengan aku misalkan dekat Mas Habib, tetap lebih dekatan dengan Hendra dong. Iya. Nah, tapi sedekat-dekatnya kalian tetap ada jarak di situ. Nah, hubungan dengan guru, kenapa efektif copy paste tadi kalau tetap ada jarak, nggak terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat, malah nanti bisa kebalik, Mas. Karena nanti jadi tahu gurunya itu punya kekurangan. Oke. Makanya kan dikatakan, guru itu seperti api. Kalau kita terlalu jauh, kita nggak dapat cahayanya. Tapi kalau terlalu dekat, kebakar, Mas. Makanya guru, kalau sudah terlalu berteman dengan muridnya, hilang saktinya. Jadi tetap harus ada jarak. Oh.
Jadi ketika saya memuliakan guru, itu keuntungannya untuk saya sendiri, bukan gurunya yang untung dengan dimuliakan itu. Biar dia tetap jadi figur otoritas. Loh, otoritas tuh artinya, Mas, kita memposisikan dia di atas kita dengan kesadaran kita. Tapi faktualnya belum tentu dia di atas kita, kan? Saya menganggap Mas Hendra punya otoritas. Tapi Mas Hendra juga mungkin menganggap saya punya otoritas. Ya nggak masalah, karena di batin kita masing-masing, kan? Karena kalau kita jadi sejajar, akhirnya pengaruh otoritas tidak ada. Jarang, Mas, orang mengidolakan orang yang kita tidak anggap di atas dong. Iya. Semua idol pasti kita anggap ideal. Idol, ideal, mirip. Tapi nih, sorry to say, kalau misalnya Mas Arief kiai Ya. atau pimpinan torikot tertentu gitu, murid-muridnya juga santri-santrinya diajari tentang transfer data dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ada satu yang cantik. Arahnya ke situ, gimana itu? Sebentar, transfer data, terus ada yang cantik. Terjadi hubungan badan dengan alasan biar dia dapat, gitu kan? Kita nggak menghakimi masalah hubungan badannya dulu ya. Oke. Tapi transfer data paling cepat memang itu. Loh, serius kan? Saya bolak-balik mau di Kitab Vibrasi, di channel YouTube saya, di konten Ngaji Roso yang lalu-lalu. Saya bilang bahwa salah satu jalan percepatan pertukaran data paling hebat adalah hubungan seksual. Nggak ada yang melebihi itu. Nggak ada, Mas. Serius. Jadi dari omongan itu ya nggak salah juga. Nggak salah omongan itu tuh. Itu nggak salah. Kalau dia ngomong gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang itu etis atau tidak, dosa atau tidak, itu lain urusan. Aku bicara tentang kebenaran dari bahwa itu adalah transfer data yang paling cepat. Ya betul. Tapi kan si Sontoloyo ini memanfaatkan itu. Tapi kenapa nih ada yang komen, maaf serius ini aku tanya nih. Ini nih anak atau saudara kandungnya ayah guru Saiful Karim katanya. Waduh, banyak Mas yang ngomong kayak gitu banyak banget. Iya. Dan jujur saya belum pernah ketemu beliau, cuman saya melihat kajian-kajian beliau baik yang ada di channel Ngaji Roso maupun yang di luar itu. Ya saya tertarik baik secara gaya bicara, dari persona, dari wacana, saya suka sih. Cuman saya baru sadar orang kok Mas Arief mirip ya, apalagi pakainya kayak gini tambah mirip mungkin. Iya. Ini dia tanya, Mas, apakah datanya itu bisa dihapus atau dibersihkan gitu katanya? Gini, kalau kitanya sendiri sudah ada data itu, ngapusnya nggak gampang. Makanya gini, kita punya data keturunan kita, bapak kita, ibu kita, itu datanya poligami. Lalu kita cowok. Sekali lagi saya tidak menghakimi poligaminya, Mas ya. Karena saya pun punya orang yang poligami ya baik-baik saja. Gitu. Lalu kita mengidolakan orang yang berpoligami. Lalu data ini nempel ke kita. Ya ini akan beresonansi dengan DNA ini toh. Tapi kalau kita polosan, nggak ada data itu ya lebih gampang. Tinggal ganti idol. Iya toh. Wah, ternyata Mas Hendra itu sukanya bubur diaduk. Aku, no. Aku sukanya bubur yang tidak diaduk. Aku mengidolakan yang lain. Nah, itu akan berganti tuh, otomatis. Transfer datanya. Oke. Dengan catatan di kitanya tidak ada data soal diaduk atau tidak diaduk bubur tadi. Enggak, tapi ini serius penting untuk dibahas sih Loh, memang. iya. Karena aku yang dua itu ya, aku mengidolakan yang dua ini. Satu tuh soal idealisme sih, soal pluralisme. Kenapa aku jadi persis banget ya sama ini? Yang satunya soal kemakmuran gitu kan. Kenapa mirip-mirip ya? Satunya tuh lebih parah sih, cuman aku nggak bisa cerita. Iya. Kok bisa gitu loh? Bisa. Kok bisa? Ya, kenapa tidak? Iya. Nah, cuman kan maksudnya gini, kita kalau membahas ini kan tidak dalam rangka penghakiman itu ya, Mas ya. Cuman jadi ngerti kenapa begitu, kenapa begini. Karena dengan mengerti, kita jadi tidak menghakimi, Mas. Itu dulu kan. Lalu kita jadi mengerti juga untuk menggunakan itu di hal yang berbeda. Kok aku mengcopy jelek-jeleknya ya? Tapi kalau prosesnya sama, berarti aku juga bisa mengcopy hal yang baik dong. Gitu loh. Jadi pemahaman ini teman-teman yang maksud saya bisa tertransfer ke Anda walaupun saya mengawali story-nya dari hal-hal yang gaib. Orang yang sama belajar ilmu gaib bisa jadi lebih lambat dari saya karena tidak punya database itu. Oke. Jadi tetap ngaruh, Mas, modal dasar kita. Kalau kitanya paku biasa kan untuk menarik paku lain kitanya harus dibikin jadi magnet dulu. Lah kalau dianya sudah ada bahan magnetnya dikit-dikit lebih gampang dong dibikin jadi magnet. Nah, Mas, awal mula dulu ya, kalau kita tuh uangnya masih dikit gitu ya, dengar orang bicara
triliun itu kan kayak gimana gitu Iya, Mas, kayak enek kayak iya, gimana gitu iya. ya. Dan suatu hari ketika saya dekat banget sama seseorang gitu kan dan jadikan dia sebagai salah satu figur otoritas dalam konteks finansial Iya. gitu ya. Itu berjalan sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hampir setengah tahun gitu. Akhirnya sekarang kalau misalnya nonton Koendro misalnya, Oh ya, Koendro Koendro. Susanto, itu sudah sangat familiar Biasa, sekali. iya. Makanya yang saya bilang, untuk menjadi luar biasa, itu kuncinya biasa. Misalnya nih, Anda menganggap angka, Anda yang di TikTok misalnya ya, menganggap angka miliar itu adalah angka yang luar biasa. Dan Anda punya keinginan untuk mendapatkan angka itu. Iya. Ya. Ini sebelum saya dihakimi, wah emang duitmu piro sih mas, kok wani ngomong, aku udah di angka itu. Aku udah punya sebegitu, ya, gitu. Udah ada di angka itu. Karena kadang nyebelin sih mas. Kita tuh nggak mau sombong, tapi bacot doang duit belum segitu gitu loh mas. Kadang sulit di Indonesia itu untuk rendah hati loh. Iya, iya. Rendah hati diremehin. Mungkin itu juga yang jadi dasar Timothy kenapa dia kelihatannya jadi sombong karena dia mungkin diremehin terus, gitu loh. Nah, Tapi tebakanmu bener loh kemarin. yang aku bilang hati-hati, game ini berbahaya. Suatu saat ya kan akhirnya mulai ada riak-riak. Nah itu. Cuman kan yang komen yang mungkin tidak ngerti konteksnya bilang, kamu belum sekaya Timothy sudah berani ngomentari Timothy. Loh, aku tuh coba gini, sepinter-pinternya Timothy Ronald, dia nggak ngerti ilmu yang aku punya ini. Bener. Dia cuma tahu Bitcoin, pasar saham, market, ekonomi gitu. Iya, iya, Nah, iya. kan aku boleh dong memberikan, mungkin siapa tahu Bro Timothy nonton, hati-hati loh, sayang loh, kamu tuh udah sekaya itu terus nanti blunder gitu kan ya. Itu kan Ya. ekstrapolasi. Oke, balik tadi Mas. Ketika kita mau ingin apa namanya mendapatkan angka itu, maka kita harus biasa dulu dengar kata miliarnya. Iya. Mas, jujur ya, sampai Anda menikah, pokoknya Mas gini, Mas Hendra dalam lingkungan keluarga, di keluarga itu maksimal angka yang diomongin berapa? Pernah dengar Bapak ngomong angka berapa? Aduh, ratusan ribu ya sekitar itulah dulu. Puluhan juta aja aku nggak pernah dengar keluar dari mulut Iya, Bapak. Mas, bener, Mas. Ya karena memang bapakku penghasilannya nggak segitu. Mengeluarkan segala sesuatu segitu, dia harus menggunakan bantuan dan sebagainya. Sehingga aku saat itu sampai kuliah tidak pernah mengenal angka puluh juta di Betul. bawah sadar. Betul. Tidak biasa. Sehingga Mas, reaksinya parah. Ketika ada orang ngomongin angka puluhan juta, aku bilang, pamer. Sok kaya lu. Padahal kan guenya yang nggak kompatibel, Mas. Nah, yang membuat saya itu akhirnya keluar dari situ, Mas, terlepas dari baik buruknya ya, saya masuk ke MLM. Oke. Saya dekat dengan upline-upline saya yang penghasilannya sudah ratusan juta. Dan saya lihat buktinya sendiri, lihat bonusnya dia berapa. Itu tuh ngubah, ada ya orang yang penghasilannya segitu, dan gue bisa ngomong sama dia. Iya, iya. Otak saya tuh patah, Mas, yang tadi. Nah, waktu itu apakah terus langsung saya punya segitu? Ya enggak. Tapi kan saya jadi biasa, Mas. Sudah tidak lagi menghakimi orang kaya lagi ngomong angka miliar terus sok-sokan lu. Enggak. Biasa dulu, baru akhirnya jadi possible. Aduh, gimana ya? Sip itu. Makanya aku Intinya biasa dulu ya, Mas. biasa. Jadi untuk jadi luar biasa tuh biasa dulu dengan itu. Karena kalau enggak, kita enggak inline dengan itu. Sama halnya gini, Mas. Kalau di kantor, lalu kemudian ada kita di bidang sales lah, kita semuanya nih, ada 10 orang. Terus ada teman kita di situ yang sales of the year, selalu dapat penghargaan. Wow. Harusnya kalau saya ingin kayak dia, ikut seneng. Karena kalau ikut seneng berarti kita menyamakan rasa yang kita rasakan dengan rasanya dia di panggung. Sehingga terjadi koneksi. Kalau terjadi koneksi, pertukaran data terjadi. Ya sering terjadi apa? Kan kita malah iri. Sok-sok Arifu Cahki, paling orang gitu. Aku jadi teringat pesan salah satu mbak ya. Nah, dia kan punya banyak aset di Dubai gitu ya. Ya. Sering dikirimin aku, Mas Hendra, dapat 2 lagi apartemen di Dubai gitu. Dia selalu ngajarin, kalau bagi-bagi Hendra kan, gak mungkin aku bakal punya kayak gitu. Dan itu nggak salah juga karena background Hendra hanya dengar kata juta mentoknya. Ratusan ribu. Ratusan ribu bahkan. Dia ngajarin, mulai saat ini filmku, tayanganku akan seperti Mbak ini. Nah, diajarin gitu terus. Dan akhirnya sekarang aku familiar. Ketika kemudian dikirimi ratusan ribu US dollar, nanti akan aku kasih Mas Hendra yang ini, yang gini. Itu sudah sangat bisa menerima sekarang. Dan tugas Mas Hendra adalah
Mungkin muncul pertama, kalau saya nggak mungkin Hendra begini, tapi ini kita buat skenario-nya. Ada apa sih Hendra ya umur segini baru denger angka miliar misalnya atau puluh miliar ya. Coba dari kecil. Nah, jangan dijadikan gitu, Mas. Oke. Ya ini saatnya aku memutus ini di aku, lalu berarti anakku harus tak biasakan untuk denger ini. Nduk. Apik to, Nduk. Mobil iki regane 40 miliar, Nduk. Walaupun dia tahu bapaknya mungkin harganya mungkin baru miliar, belum puluh miliar, tapi kan dia sudah mencoba dipotong oleh orang tuanya supaya sejak kecil dimasukkan itu. Bahkan saya punya teman, punya trik menarik untuk mengedukasi anaknya. Di otak saya sampai hari ini masih ada sebuah rasa, cari duit itu susah. Loh, memang iya sih Mas soalnya. Nah, supaya itu patah, tahu nggak yang dilakukan teman saya? Dia tuh sengaja sebar-sebar duit di rumah. Sehingga anaknya tuh, papa nemu duit, papa nemu duit. Gimana? Iya ya papa banyak duit ya, nemu duit itu gampang ya. Gitu loh. Di mobil, di lantai disebar gitu loh. Nggak apa-apa walaupun cuma 10.000, 5.000. Coba, perhatikan di rumah kita lebih mudah nemu sampah dibandingkan nemu duit. Iya, Mas. Keren loh caranya. Dan kamu bagus itu caranya. Iya Mas, serius. Coba, nggak usah banyak-banyak. Duit 10.000 disebar. Jangan disapu. Anda bangun. Wih, duit oke temen ya, batin geletak gitu. Anda akan melihat uang kayak sampah. Bukan berarti nggak penting ya, bukan berarti nggak berharga. Anda perhatikan, lebih sering lihat duit atau lebih sering lihat sampah? Menariknya adalah kita lebih sering lihat sampah. Karena kita anggap sampah tuh banyak banget. Berarti kalau kita jarang lihat duit, berarti kita nggak nganggep duit itu banyak banget kan? Sehingga kita jarang melihatnya. Ini tuh Mas, warisan turun-temurun tadi Mas. Lah sekarang gini, bapakku miskin misalkan, aku miskin. Lah atensi koneksi. 17 tahun saya dibesarkan dari orang tua yang seperti itu misalkan. Tapi kalau misalnya di wallpaper nih, biasanya kan sekarang lagi rame nih, wallpaper dikasih foto tumpukan uang ratusan ribu. Ya. Misalnya habis Kejaksaan Agung habis nyita kasus korupsi gitu ya. Dijadiin wallpaper gitu kan. Tapi terkadang karena itu udah direpetisi, dilihat terus, kadang gerakannya tuh nggak sesuai dengan apa yang jadi dia inginkan tadi. Itu kenapa kok bisa begitu, Mas? Gini Mas, jadi ketika kita itu kan tadi ya contoh misalkan ada orang yang dia sekarang masih angka juta ya, lalu dia ingin ke M ya, entah 1M, 2M, 3M gitu. Kan sebenarnya kan tadi yang saya bilang bahwa untuk biar ini ke sini jadi reality kan ini luar biasa, ini biasa, ini kan ditarik jadi gini kan. Iya. Ini yang didatangkan. Tapi kan masalahnya adalah ini tuh berapa jaraknya, berapa waktunya nggak tahu. Nah, oleh karenanya banyak orang di sini yang kadang harus tahu diri bahwa mungkin angka ini masih ketinggian buat dia. Nah, oleh karenanya kalau gini Mas, supaya dia merasa possible ke sini, dia harus menaikkan cara dia memandang dirinya. Hendra bisa. Atau kalau dia nggak mampu, kan orang nggak gampang naikin cara pandang dirinya. Ketoknya ratusan juta oke itu dulu. Ininya dideketin dulu, baru ketika nanti dia sudah kesini, maka melihat angka M jadi lebih biasa. Karena gini Mas, impian terlalu jauh seringkali bukan menimbulkan optimisme, tapi pesimisme. Betul. Contoh, Indonesia hebat, itu masih kita sanggup gitu loh untuk hebat bisa. Tapi ketika Indonesia emas, Anda pasti jadi pesimis. Ketika lihat kelakuan orang, kelakuan pejabat, impian itu bagus, indah. Tapi kalau terlalu jauh dari kita, itu kita jadi skeptik. Optimis tapi nggak realistis, itu yang bikin skeptis. Nah, realistis kan sebetulnya adalah irisan antara kemungkinan dengan kenyataan. Betul. Pelan-pelan aja, makanya kalau M ini masih kejauhan, ya 100 juta dulu deh, 10 juta dulu deh. Nanti kan pelan-pelan ke situ. Makanya Mas Arif kan selalu ngajari yang saldo itu kan. Kayak gitu rumusnya kan. Iya betul Mas, sebetulnya kan gini. Apakah tanpa itu bisa? Bisa Mas, cuman kadang bawah sadar yang terlalu ngeyel, bawah sadar itu lebih mudah diyakinkan dengan bukti. Coba, Anda lihat dompet isinya penuh duit ratusan ribu, terus ngomong aku kaya, dengan dompet kosong aku kaya. Lebih gampang yang dompetnya penuh. Mau gimana, sehebat apapun sugesti, lebih mudah meyakinkan kalau visualnya masuk, faktualnya masuk. Koneksinya tadi lebih gampang.
Nah, tapi kan sekarang mulai nih Mas, yang lagi lebih yang jadi gangguan adalah gini. Kita mengagumi orang-orang hebat di dunia, Bill Gates lah, inilah ya kan, orang kaya hebat. Terus setelah kebongkar Epstein Files gitu kan. Tahu ya Epstein Tahu, Files? tahu. Orang kaya nggak ada yang beres. Itu bisa bikin kita Iya ya. benci orang kaya loh Mas. Heeh. Makanya saya bilang, aku memisahkan antara orang itu berprestasi dalam hal uang dengan kejahatannya. Sekarang gini, ngakuin nggak Mas? Tapi Anda kelahiran tahun berapa Mas Habib? 2006. Wah, kita benar-benar jauh. Saya merasa tua sekali ya. Aku 98, 79 Mas. Berarti Anda umur berapa sekarang? 19. Mbak. Tadi aku mau ngomong apa ya? Oh ya, Anda tahu Queen nggak? Band Queen. Grup band Queen tahu ya? Walaupun Anda kelahiran yang deket-deket tahun ya. Vokalisnya namanya Freddie Mercury, tahu ya? Tahu ya? Kita bisa ngakui nggak kalau suara dia bagus? Bagus. Lagu-lagunya bagus? Apakah kita membenci lagunya Queen walaupun misalkan kita tahu bahwa dia gay? Enggak. Kan nggak boleh kan kita nyampur-nyampur itu. Nah, Iya. harusnya dipisah, Mas. Oke deh, aku nggak suka dengan orientasi seksualnya si siapa? Freddie Mercury. Tapi aku akui suaranya Nggak bagus. usah jauh-jauh lah. Lihat Ahmad Dhani aja lah. Lah ya, Ahmad Dhani misalkan. Heeh. Mau kelakuannya gimana, Iya. omongannya Searogan apa arogan, gitu ya. songong, kita harus akui hebat dia urusan musik. Nah, tadi orang Waktunya kaya konser pada datang semua. betul. Nggak penting arogannya Ahmad Dhani. Betul. Gitu. Makanya sih kita kenapa harus memisahkan itu supaya nggak terkontaminasi. Coba bayangin aja Mas, kalau orang kita mencampur, Anda mengidolakan si A, lalu ternyata ada kelakuan dia yang bagi Anda itu prinsipil. Itu runtuh loh Mas, struktur bawah sadarnya. Anda berjuang menuju ke sana, lalu tujuannya hilang. Aku dulu pernah belajar sama seseorang, Mas. Dia selalu memberikan sebuah warning begini. Kalau kamu belajar sama orang, ibaratnya tuh kasih analoginya tuh kayak gini. Dia itu pinternya di bidang apa? Oh, dia tuh fisika. Ya udah belajar fisikanya aja gitu. Iya, iya. Yang lainnya karena dia bukan fak di situ, nggak usah. Iya, nggak usah diikutin itunya. Heeh. Nah, ya cuman gini Mas, memang teorinya sih mudah ya untuk kita mungkin termasuk mudah ya. Tapi kan banyak orang yang belum bisa men-split kayak gitu. Seperti gini. Arif RH mungkin adalah orang yang menyebalkan sebagai atasan di kantor, tapi belum tentu dia adalah suami yang menyebalkan. Kan dia beda. Betul, betul, betul. Banyak loh Mas, orang yang nyebelin di kantor. Di keluarganya adalah the best father. Iya, iya, iya. Nah, kita kan kadang kebiau ya. Kita menghakimi orang itu berdasarkan dimensi di mana kita berhubungan dengan dia. Anda nggak suka sama siapa? Cak Imin misalnya. Loh, belum tentu dia ternyata di dimensi lain bagus banget, di dimensi kehidupan lain. Nah, bagian itu yang membutuhkan kesadaran yang itu. Jadi, kalau dikaitkan dengan fisika, metafisika dan sebagainya gini tadi, Mas. Jadi, kenapa penting begitu? Nanti karena jadi kita juga hati-hati untuk menuduh orang itu jadi kamu ilmu hitam, kamu ilmu jahat gitu. Karena gini, ketika kita sudah nggak suka sama orang, apapun yang dilakukan orang itu jadi salah. Betul. Kalau Mas Hendra tuh nggak musuhan sama aku, Mas Hendra jadi lebih kaya, tambah kaya, berlipat 100 kali lipat. Aku tidak ada pikiran macam-macam. Coba kalau aku benci sama Mas Hendra, nyupang ini, Iya. pasti punya tuyul ini, gitu akan korupsi nih, pasti pencucian uang ini. Iya, iya. Hendra pasti punya mesin cuci uang di rumah. Gitu Mas. Ya. Ini dari gaib-gaib, karena memang gini, jadi saya tidak mau terus ini gaib doang. Gaib itu hanya latar bahwa sebetulnya mistik itu kalau dipelajari dalam sekali. Sayangnya banyak orang hanya berhenti pada tataran itu. Dan banyak orang juga yang belajar hipnoterapi, belajar pemberdayaan diri, menganggap mistik-mistik gitu tuh nggak penting. Itu nyambung.